Sahabat Akmikindo TV, kembali kami berpodcast dari studio yang ke-17. Kami kehadiran narasumber. Di tahun lalu, 2 bulan lalu, kami berbincang dengan Dr. Insinyur Manere Pasaribu MM. Beliau adalah dosen sekaligus penulis yang sangat produktif. Kemarin juga kami dapat buku dan hari ini juga kami dapat buku yang luar biasa. Kewirausahaan dan Inovasi. Perspektif Manajemen Strategi bagaimana mengembangkan UMKM, usaha. Kita akan berbincang soal tema bagaimana UMKM terus sadar bisa mengembangkan diri lewat e-commerce digital. Dan kami juga ditemani oleh Ketua Umum Bapak Dr. Laurentius Manurung SEMM. Beliau juga akan mewarnai perbincangan kita. Barangkali saya sapa dulu Pak Manurung. Kira-kira apa yang kita harus minta penjelasan dari Pak Manerep nanti? Saudara Amikindo TV, pemirsa Amikindo TV yang berbahagia pada sore hari ini, kita kedatangan tamu Bapak Dr. Manere Pasaribu, sahabat saya teman satu perjuangan. Waktu di UI, waktu kami sama-sama ngambil S3 di jurusan Strategi Manajemen, dan juga kami hari ini juga ikut dalam satu grup HSMS Indonesian Society Management Strategic. Beliau sangat aktif di grup ini dan juga kami mempunyai hobi yang sama, bermain golf. Itu tadi yang beliau ini. Pak Manere, seperti kita ketahui bahwa UMKM itu di Indonesia sangat banyak. Ada 67.500 unit, ada 67,5 juta unit. Kalau UMKM itu satuan unit. Dari situ kita bisa melihat 63 juta adalah mikro. Sekitar 700 ribuan adalah kecil dan 60 ribuan adalah menengah. Sedangkan usaha besar hanya 5.550. Jadi kalau kita lihat dari komposisi ini, bahwa usaha besar itu hanya 0,01% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sedangkan yang mikro sekitar hampir 97%. Sebagaimana kita ketahui, yang mikro ini sangat banyak bermasalah dalam pengembangan produk maupun usaha bisnisnya. Sebagaimana kita ketahui juga, sekarang ini UMKM kita di Indonesia ini persaingannya tidak sebatas sesama UMKM di Indonesia, tapi juga bersaing dengan UMKM dari luar. Karena kenapa? UMKM dari luar sekarang sudah masuk pasar Indonesia, tidak ada lagi melalui pasar-pasar yang sifatnya konvensional. Mereka juga, saya tahu, beberapa platform yang dari luar negeri sudah masuk di Indonesia ini seperti Temu dari Cina itu ya. Ada juga kemarin juga Live Good, juga saya ketemu salah satu platform yang mendunia, termasuk juga produk-produk jenis UMKM menjadi andal mereka. Ini Bapak sebagai, saya tahu, banyak menulis buku dengan balik dari strategi manajemen, berkaitan juga dengan UMKM juga. Salah satu di bank strategi manajemen ini saya pernah lihat, ada di situ mengenai UMKM. Ini hari ini Pak Hotman, kita coba gali kira-kira peranan digitalisasi terhadap kemajuan UMKM, perkembangan UMKM itu bagaimana? Karena yang masuk pasar UMKM, masuk digitalisasi itu Pak Manere, menurut data yang saya dapat, baru 27 juta. Dari 67 juta tadi ya, 64 juta tadi. Berarti dari pemerintah merencanakan kalau sampai tahun ini 2025 bisa sampai 30 sampai 40 juta. Ini barangkali ini perlu kita lihat apa peran dan tantangan UMKM masuk digitalisasi. Ini mungkin bukan dulu Pak. Nah, pertama kaitannya bagaimana ini UMKM dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya kira itu ya. Dan itu tidak terlepas daripada apa yang disebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital berarti semua aktivitas bisnis dilaksanakan secara digital. Dan itu tak lepas dari ditemukannya teknologi-teknologi yang sangat bagus seperti teknologi digital, teknologi big data,
teknologi IoT, teknologi yang bersifat juga untuk medsos, ya itu semua inilah yang mendukung itu sebetulnya. Ya. Jadi penggunaan daripada teknologi-teknologi ini di dalam bisnis ya memang keharusan. Tidak mungkin lagi kita menyatakan oh besok, lusa, kapan aja kita lakukan, enggak akan ketinggalan kita ya. Jadi memang kalau bahasa sederhana bahwa teknologi digital ini adalah mutlak ya dan tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah ada kesempatan ambil, itu dia. Itu satu yang pertama. Yang kedua ya bahwa jelas dengan teknologi digital tadi itu kita tidak bisa lepas dari sana, harus menggunakan itu dan memang diakui menurut penelitian dari para ahli juga ya, menggunakan teknologi digital itu artinya akan meningkatkan produktivitas kita hampir 20-30% dari yang dilakukan secara tradisional. Jadi 20-30% ya Pak Hokman. Besar loh itu kira-kira ya. Kemudian kita akan meningkatkan efisiensi kita, itu dia ya. Daripada teknologi digital ini, ya digitalisasi, apapun namanya itu, tujuannya yang pertama itu bagaimana kita membuat produktivitas kita meningkat, satu. Yang kedua, membuat efisiensi kita lebih bagus. Jadi dua hal ini sebetulnya, ya, dua hal ini. Tapi sebelum itu dilakukan, pertama benahi dulu proses bisnisnya. Bagaimana cara kita berbisnis menjual barang, ya. Bagaimana cara kita membuat memproduksi barang, bagaimana cara kita melakukan bisnis dengan orang lain, itu dibenahi dulu, ya. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan aplikasi teknologi digital langsung semua ini beres, tidak, ya. Tetapi kita harus gunakan dulu. Kita perbaiki dulu proses bisnis kita perbaiki dulu cara kita melakukan sebuah bisnis itu, membuat produk, membuat jasa dan lain sebagainya, itu dulu dibenahi. Yang secara tradisional itu harus mapan dulu istilahnya itu ya. Nah, baru datang nanti yang namanya teknologi digital, itulah yang saya katakan tadi meningkat dia Pak Ketum, ya 20-30% dia peningkatan pendapatan kita. Itu kira-kira intinya ya. Tetapi tidak serta-merta, saya ulang ya, karena ini banyak yang salah kaprah di para pengambil keputusan, dianggap ini masalah teknologi digital ini adalah teknologi. Sebetulnya tidak. Ini adalah mindset sebetulnya. Saya ulang ya, yang dulu itu mindset ini mindset kita. Bagaimana cara kita membuat bisnis itu supaya pelanggan-pelanggan kita lebih bagus dulu ya, menjadi lebih enak itu dia ya. Tetapi didukung dengan teknologi digital, inilah yang membuat 20-30% pendapatan kita, revenue kita, dan juga keuntungan kita bisa meningkat dengan menggunakan teknologi digital. Itu kira-kira Pak Ketum. Jadi intinya dua tadi itu, produktivitas meningkat, cost kita menurun, itu dia. Kalau ini sudah terjadi, praktis sebetulnya itu sampai botak pun orang melakukan kajian-kajian perusahaan besar, kecil, pasti dua hal ini yang menjadi persoalan. Bagaimana peningkatan meningkat, bagaimana cost turun. Saya kira itu dulu intinya, supaya jangan lari sesuai garisnya. Terima kasih Pak Hokman. Menarik Pak Manerep. Bagaimana e-commerce? Bagaimana para UMKM memanfaatkan agar manfaat dari digital ini terasa? Misalnya bagaimana mereka dekat dengan pengelolaan digital lewat platform atau lewat aplikasi yang lain begitu. Ya. Jadi ini sudah teknis bicaranya itu. Iya. Ini sudah teknis ya. Bahwa yang sebenarnya itu dulu sebetulnya sederhana ya, supaya kita jangan nanti dengan cara yang biasa pun sebetulnya kalau dilakukan dengan benar, bisnis itu jalan. Misalnya jualan makanan itu akan jalan itu kira-kira ya. Asal sudah memang bahwa makanannya itu sudah dikenal orang, kualitasnya bagus, harganya murah, itu kira-kiranya. Nah, kalau sudah itu dilakukan yang pertama, baru kita menginjak kepada teknis yang kedua tadi. Kita gunakan ini. Ya. Kalau sudah benar proses bisnisnya, cara menjualnya, ya, cara mencatat SOP-nya, kemudian transaksinya benar dia, ya. Ini sebetulnya seperti makan buburnya itu untuk melakukan ini. Tidak ada yang sulit ya.
Tetapi core pertama itu harus itu yang menjadi persoalan. Itu yang perlu dibina dulu, prosesnya seperti apa dia. Ya. Kalau sudah masuk kepada masalah itu tadi, kembali kepada ekonomi digital tadi itu, ya, itu tidak sulit melaksanakan itu. Kalau sudah ada semacam bisnis yang kita kelola dengan bagus, ya sudah berhasil, ingin kita meningkatkan lagi pendapatannya, membuat lebih efisien, lebih banyak pelanggan dan lain sebagainya, itu e-commerce pasti jalan. Sederhana itu ya. Jadi kalau saya Pak Ketum, ya ini yang harus didahulukan dulu ya. Benar dulu kita melakukan. Misalnya kalau jual makanan, ya jual makanan yang benar. Ya, jual kue yang benar itu kira-kira ya. Jadi ini digital ini adalah pendukung dia ya. Pendukung dia. Kalau tidak benar itu, ya tetap juga orang tidak mau membeli produk dia maupun jasa dia. E-commerce akan membantu kita semua ya. Nah, yang persoalan sekarang ini ya, kalau saya lihat ini adalah bagaimana kita menggunakan digital ini jangan sampai terjadi perang harga. Itu yang kita hindari. Kalau terjadi perang harga, itu yang terjadi saat di Indonesia, itu tidak membawa apa-apa buat kita semua. Ya. Akan membuat usaha UKM, UMKM akan mendapat keuntungan yang sangat marginal. Itu harus kita hindari itu sebetulnya ya. Bagaimana caranya itu? Kita menggunakan e-commerce dengan berbagai teknik, termasuk nanti analitik datanya, ya, supaya kita meladeni lebih bagus, menjual lebih bagus, keluhan pelanggan kita ketahui. Di situ dia fungsinya nanti ini. Kita bisa meladeni dengan bagus, mendapatkan pasar yang lebih bagus, pertanyaan Bapak tadi itu. Kemudian pelanggan kita bertambah, orang dengan mudah mendapatkan barang, ya, pasar kita meningkat, dan sementara itu kita akan melayani lebih bagus. Ini yang menjadi tujuan yang kedua nanti. Ya. Market akan kita kuasai lebih bagus. Saya kira itu ya. Kami garis bawahi apa yang disampaikan Pak Manirip tadi, perang harga itu. Ya. Mungkin Ketua Umum Akmikimdo bisa memberi tanggapan atau barangkali pengalaman bagaimana kompetitif harga itu bersaing. Apa yang harus dilakukan agar UMKM juga bisa mengerti persaingan harga itu begitu? Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Manirip, tadi produktivitas meningkat dan juga biaya menurun. Nah, dengan biaya menurun tentu akan berdampak kepada harga jual yang bisa ditekan. Ini kalau kita lihat memang Pak Manirip sudah terjadi di pasar-pasar konvensional, banyak yang tutup karena kehadiran daripada UMKM dengan memakai sistem digitalisasi. Coba lihat Smart. Itu kan udah ada yang tutup. Kemudian kita lihat juga usaha-usaha pasar Tanah Abang, Tamrin City dan juga pasar-pasar lain di berbagai daerah. Giant misalnya juga. Giant. Ini adalah pengaruh daripada digitalisasi yang sifatnya sekarang dengan mudah orang melakukan transaksi tanpa melakukan hubungan fisik kan gitu ya. Betul. Sebagaimana kita tahu Pak Manirip, munculnya UMKM ini masuk pasar digital ini kan karena kalau kita lihat dulu waktu terjadi COVID. COVID itu kan terjadi pembatasan sosial, terjadi hubungan fisik di pasar-pasar tradisional yang kita sebut market space. Jadi dulu pasar-pasar tradisional ini dibatasi, tidak boleh buka, tidak boleh bersentuhan, sehingga muncullah ini sebenarnya ini adalah blessing disguise ini digitalisasi ini terhadap UMKM. Muncullah UMKM yang memakai teknologi digital untuk memasarkan ataupun memperkenalkan barang. Saya sendiri nih Pak Manirip ada dua usaha saya. Pertama adalah klinik dan apotek. Ya saya memang betul apa yang disampaikan beliau. Terjadi penghematan biaya terhadap biaya operasional dengan adanya digitalisasi ini, terutama dalam sistem operasionalnya. Saya tidak perlu lagi menugaskan banyak orang untuk misalnya pengereman barang obat. Saya tidak perlu lagi melihat stok obat itu tiap saat melalui pemeriksaan fisik. Karena dengan adanya sistem sekarang juga dijual beberapa sistem, bukan dijual. Jadi bagusnya sekarang sistem aplikasi sekarang untuk digitalisasi ini banyak kita bisa dengan sistem sewa. Dengan nilai yang tidak terlalu mahal untuk kita. Jadi contoh kalau My Clinic yang saya pakai sekarang ini mungkin bisa juga ini sebagai bahan gambaran. Ini 1 bulan itu nggak sampai 300.000.
Iya. Coba kalau kalau itu disiapkan melalui manual, melalui orang, Iya. ya mungkin berapa orang harus saya siapkan untuk Betul. pagi dan siang untuk mengelola flow daripada barang-barang ini. Yang kedua juga di kafe dan resto. Kafe dan resto itu dengan mudah saya sekarang bisa memonitor berapa pendapatannya, Betul. berapa apa barang-barang apa yang lebih banyak terjual. Nah, inilah digitalisasi ini memang. Di samping saya bisa menjadikan model bisnis tadi dengan digital marketing tadi, saya bisa melakukan terobosan untuk penetrasi pasar yang lebih luas. Tetapi ini Pak Manere memang ini Pak, banyak yang salah kaprah disangkanya dengan digitalisasi UMKM itu naik kelas. Ini saya sangat setuju tadi. Benahin dulu core bisnisnya. Wah iya, jual aja benahin dulu. Siapkan dulu. Kalau apotek seperti apotek dan klinik saya ini udah kita mendapatkan akreditasi paripurna. Jadi saya benahin dulu SOP-nya, benahi, bagaimana pelayanannya supaya orang tidak mengeluh, bagaimana flow daripada pasien, terus kemudian kecepatan daripada pasien mendapatkan apa namanya obat setelah berobat gitu ya. Demikian juga di kafe dan resto kita siapkan bagaimana sistem apa namanya memonitor sistem apa namanya persediaan yang paling utama. Jadi ini Pak Manere, mungkin kami dari UMKM ini merasakan melihat memang banyak kendala di dalam pemanfaatan daripada digitalisasi, terutama medsos. Medsos ini kan sebenarnya salah satu tool untuk kita masuk dengan pasar yang lebih luas ya. Ini kendalanya apa Pak? Kendalanya pertama di berbagai daerah itu jaringan internetnya belum sempurna. Kedua kemampuan mereka untuk membeli alat-alat untuk komunikasi seperti smartphone. Yang kedua kemampuan mereka untuk membeli data pulsa kan dan sementara makanya itu terjadi sekarang dari 64 juta 500 apa tadi UMKM yang baru masuk adalah sekitar 27 juta. Nah, jadi ini mungkin nih Pak. Ini apa yang harus sampaikan ke pemerintah kali ini Pak yang ini. Jadi sebelum sampai ke sana ada satu hal yang menarik tadi yang disampaikan Pak Ketum ya soal bisnis ini ya. Ini sebetulnya dalam strategi manajemen kita sudah diajari itu. Kalau kita mau berjualan khususnya juga di UMKM harus dengan harga murah. Itu satu prinsipnya. Itu Porter sudah mengajarkan juga kita ketika belajar strategi manajemen sama Pak Manurung ini. Tahun 1985 hanya 2 strategi dunia, diferensiasi dan low cost. Diferensiasi nggak mungkinlah dilakukan oleh UKM ya. Tapi yang mungkin itu adalah low cost, harga murah, efisien, itu dulu satu. Ya. Kalau sudah dapat ini, itu pasti dikejar oleh siapapun, harga murah. Karena memang masyarakat ini, pelanggan itu umumnya mencari di mana yang murah, tapi tetap menjaga kualitasnya dia, aman ya. Jadi masalahnya tadi itu kalau saya pelajari ini bisnis ini ya, core-nya itu betul, harus itu duluan dibenahi dulu. Berjualan yang benar, membuat produk yang benar. Kemudian misalnya kalau kafe berjualan kopi, makanan yang benar itu loh ya, yang enak, harga murah itu bagaimana itu kira-kira ya. Itu yang harus dicari itu. Jadi kalau ini sudah sepakat, mungkin yang perlu nanti ke UMKM ini dulu barangkali disampaikan. Kita digital tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita harus menyelesaikan masalah kita, berjualan kita, proses bisnis kita, SOP-nya, sudah benarkah kita melakukan itu? Itu dulu pertama. Kemudian pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Manurung, ya memang hambatan di Indonesia ini adalah masalah infrastruktur itu, infrastruktur internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Ya. Kecepatannya pun maupun kapasitasnya relatif tidak seperti di negara-negara maju ya. Tapi saya yakin pemerintah akan menuju ke sana ya. Dan kita menyampaikan dari UKM menyampaikan ke pemerintah, saya kira pemerintahan sekarang akan maju memperbaiki itu ya. Karena tanpa ada infrastruktur itu kita tidak bisa membuat apa-apa. Itulah jalannya tol, jalannya kita semacam infrastruktur yang bisa melakukan usaha itu. Jadi ini sangat benar ini ya. Nanti kalau sudah
infrastruktur kita merata di seluruh Indonesia, internet bagus, ya, semua terjangkau, ya, saya yakin apa yang menjadi dambaan ataupun harapan kita bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, itu cita-cita pemerintah itu, cita-cita negara NKRI itu, ya, bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Nah, kalau menuju ke sana, ya benahi dong infrastruktur, benahi internet, ya, lakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kita supaya mereka bisa membuat produk yang lebih bagus, membuat jasa produk yang lebih bagus, dan harga murah. Harga murah itu penting itu. Kalau saya nggak tahu apakah kalau tidak murah udah pasti, udah pasti lari pelanggan kita itu. Jadi begitu Pak Manarep, saya betul. Kalau kita lihat data Pak, ekspor UMKM dari Cina itu 65%. Sedangkan Indonesia 15,7. Apa yang kita lihat dari UMKM Cina, memang harga murah. Harga murah. Hampir di seluruh dunia produk-produk UMKM Cina itu ada. Sampai di Indonesia. Betul. Murah. Betul. Jadi memang betul. Tadi diferensiasi itu kan akan mengarah kepada keunikan. Tapi itu kan untuk UMKM mungkin agak sulit mencari produk-produk UMKM. Betul. Tetapi untuk harga murah. Jadi khusus di harga murah ini mungkin kita stressing ini. Saya pernah diskusi dengan beberapa UMKM. Harga produk jadi dari UMKM Cina dibandingkan dengan apabila diproduksi di sini di Indonesia, harga bahan bakunya itu lebih mahal dari harga produk jadi ini. Ya makanya sulit kan untuk bersaing kan. Jadi kalau kita harga bahan bakunya aja udah lebih tinggi dari harga barang jadi produk dari Cina, kalau kita diproduksi di sini ya pasti udah lebih mahal pasti. Jadi ini memang yang kedua, memang pemerintah di Cina sangat peduli, sangat ikut terlibat, sangat ikut juga mendorong UMKM-nya. Jadi barangkali memang menarik tadi harga tadi betul. Kalau harga tidak bagus dalam harga yang kompetitif, sulit. Ini kan kita minum kopi nih Pak ini. Iya betul. Kalau kita lihat sekarang banyak juga kafe-kafe yang murah di Jakarta. Tapi saya lihat ini memang kenapa mereka membuat kopi yang lebih murah, katakanlah Pro A, saya nggak sebut mereknya. Saya pelajari memang mereka ininya harga murah. Harga murahnya. Bagaimana harga murah juga dilihat dari bahan baku yang murah dia pakai. Tapi kualitas ininya memang mereka udah setting bahwa itu harga murah itu adalah untuk customer yang sesuai dengan ininya. Jadi betul. Jadi mungkin ini para UMKM anggota Ambikindo ini bisa perbincangan itu bisa diperhatikan. Kalau kita membuat usaha di samping tadi kita mempunyai produk yang unik, harga murah juga merupakan satu persyaratan dalam rangka persaingan UMKM. Ya, saya kasih contoh, saya potong sedikit Pak Marun, Pak Oman ya. Di tempat saya Jalan Pemuda sana, Jalan Pemuda, ada di situ satu namanya kedai kopi. Tapi dia sampai jam 2 pagi, jam 3 masih penuh. Kenapa penuh? Karena memang dengan uang 20.000, 15.000 udah kenyang perut. Jam 3 pagi, coba dulu. Itu masih penuh itu. Dan memang mungkin marginnya juga ambil dikit, dia lebih efisien dia. Tapi kalau dijual banyak kan jadi besar juga dapat keuntungannya. Jadi memang prinsip utama kalau sudah ini sebetulnya bukan kita karang ini, Pak Maman. Ini si Porter yang bilang ini. Si Porter yang bilang ini 1985 dia tulis buku itu. Sudah tulis buku mengenai masalah kompetisi itu. Si Porter yang ngomong itu. Yang diajarkan di strategic management juga memang ini low cost. Bagaimana membuat low cost? Ya memang dia membuat produk itu murah. Karena memang masyarakat kita ini. Tapi saya yakin di negara Amerika juga makanya kalah mereka dengan barang Cina karena harga murah tadi itu bisa dia mengalahkan produk-produk Amerika, produk Eropa, Cina masuk ke sana itu semua. Itu yang membuat mereka low cost. Itu tidak boleh lari dari sana. Sehingga kami pun kalau di Universitas Indonesia selalu ini duluan low cost itu ceritanya. Kalau tidak ya pasti akan susah ya. Rumah sakit juga susah, kafe juga susah, low cost ya. Nah kalau sudah low cost kita ditambah lagi dengan digital,
itu yang makin turun lagi, itu yang membuat kalau bahasa sederhananya keunggulan daya saing kita makin meningkat, makin meningkat, itu kira-kira. Dan usaha bisa eksis ya? Eksis untuk seterusnya. Masih di poin itu Pak. Nah, Soal harga itu, ya. Pak Manurung tadi sebut bahwa pemerintah di Cina itu kan diistilahkan perhatiannya sangat besar untuk UMKM. Ya. Mungkin dari situ kita bisa bertanya, apakah juga pemerintah perlu mensubsidi para UMKM? Karena kan produk itu kan perlu biaya. Bagaimana dia bersaing? Lalu soal persaingan Pak Manerep, bagaimana dia bersaing? Karena kan agar usaha bisa bersaing kan, dia harus memang murah. Itu Pak Manerep tadi sampaikan. Tapi untuk murah itu kan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Banyak faktornya. Apa yang harus dilakukan untuk memang bisa mudah? Pertama dari sumbernya tadi ya, material. Tetapi saya yakin kalau industri makanan masih bisa lah ya. Kalau gitu apa yang kedua? Itu tadi skillnya, kemampuan mengolah itu kira-kira ya. Kemudian kemampuan produktivitas para pekerja kita. Itu harus diperhatikan, jangan banyak yang duduk itu kira-kira ya. Harus dia diukur produktivitasnya, mereka itu memproduksi sesuatu, itu clear, itu harus itu dia. Jadi kemampuan ya, kalau dalam bahasa kami Pak Manurung itu resource base kita itu harus bagus. Gitu. Skill, knowledge-nya itu harus bagus itu kira-kira. Nah, pemerintah menurut saya itu wajib melakukan semacam pelatihan-pelatihan ya, cara membuat barang yang benar ya, cara menjual yang benar, cara berdagang yang benar, itu wajib dilakukan pelatihan-pelatihan itu, termasuk pengurus Apmikindo melakukan itu ya, penyuluhan karena membuat murah itu sebetulnya harus ada keinginan kita. Kalau tidak murah, jangan anggap Pak Hokman ini akan sukses berjualan. Saya yakin tidak bisa. Harus murah. Rumah sakit juga harus murah. Ya, makanan harus murah. Apa saja, baju juga harus murah. Itulah yang dilakukan oleh negara tetangga kita, Cina, sehingga dia menguasai pasar dunia murah semua. UMKM juga harus murah, betul ya Pak Manurung ya, saya kira betul. Ya. Tapi gini Pak Hotman sama Pak Herep ya, barangkali saya pengalaman juga dengan digitalisasi itu akan juga berkontribusi terhadap harga produksi. Karena contoh waktu kita membeli bahan baku dengan model sistem sekarang ini online, harga itu relatif lebih murah dibandingkan kita mengambil sendiri dengan transportasi. Contoh untuk bahan baku restoran ini hampir 90% itu sudah melalui online. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kita membeli misalnya di toko-toko besar atau di pasar. Jadi dengan sistem online digitalisasi ini memang kita bisa dengan aplikasi tertentu yang udah banyak di sini, platform yang udah kita lihat adalah mungkin kita nggak apa-apa kita sebut ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Ini dengan mudah saya sekarang untuk mendapatkan bahan-bahan baku itu mudah sekali. Termasuk fasilitas pendukungnya. Ini juga akan mengurangi cost. Jadi kita misalnya tidak perlu kita harus ke sana, ke tempat untuk pembelian ya. Betul, berapa itu transportasinya kan? Karena dengan mereka kadang-kadang ada promosi ongkir gratis gitu ya. Jadi ini memang betul apa yang kita lihat kalau UMKM tanpa dia bisa menghadirkan harga yang mungkin murah, bukan murahan ya. Iya, bukan. Murahan itu bisa mengorbankan kualitas. Tapi murah dengan kualitas yang juga dijaga gitu ya. Barangkali ini kata kunci, ditambah lagi tadi dengan digitalisasi yang digunakan, barangkali akan menjauhkan kita dari persaingan yang bisa kita hadapi gitu loh. Persaingan itu kan sebenarnya bagaimana kita mendapatkan pasar kan. Pasar kita di mana, market share kita di mana gitu loh. Jadi barangkali ini para UMKM, perbincangan sore ini sangat bermanfaat untuk kita semua dengan kehadiran Pak Manerep, karena beliau ini juga adalah sebagai ahli dalam inovasi. Barangkali inovasi apa Pak yang bisa kita berikan kepada UMKM ini? Karena buku ini kan ini, perusahaan dan inovasi ini kan salah satu ini. Mungkin apa ini Pak bisa diimplementasikan untuk UMKM ini? Saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi
kita membuat sesuatu itu bukan murahan tapi murah. Iya. Itu satu harus masuk itu kira-kira ya. Di dalam hal inovasi pun sebetulnya itu yang harus dilakukan. Bagaimana setiap masuknya teknologi itu ya akan membawa dampak kepada para pelanggan kita. Itu satu dulu. Kalau isi buku itu begitu bicara inovasi itu ya. Masuknya sebuah teknologi, apakah itu digitalisasi, penggunaan aplikasi, penggunaan e-commerce, harus memberikan dampak kepada pelanggan kita bisa menerima barang dengan harga yang lebih murah secara ekonomis. Ya. Tapi bukan murahan ya, bukan murahan. Nah itu dia ya. Jadi buku ini akan mencoba ya, karena memang buku ini akan bicara masalah peluang. Nah, peluang ya, karena perbedaan antara kewirausahaan, wirausaha dengan yang pedagang biasa hanyalah bagaimana seseorang itu melihat peluang. Peluang ya, peluang itu sederhana ya, kita nggak bisa mengeluh. Misalnya macet Jakarta, bagi seorang entrepreneur wirausaha itulah peluang. Ada penyakit seperti, tapi ini mohon maaf ini sebetulnya ya. Kalau ada sesuatu wabah, seorang entrepreneur melihat itu peluang. Ya, peluang. Ya. Itulah perbedaannya ya. Perbedaan yang sangat nyata bagi seorang pengusaha dengan seorang entrepreneur wirausaha. Ya. Buku ini akan bicara masalah, pasti udah bicara masalah bagaimana melihat peluang. Nah, UMKM pastilah sudah melihat peluang ini. Masuknya digital ini, ya, itu harus kita manfaatkan Pak Hokman. Itulah peluangnya saat ini. Bagaimana? Makanya dalam di buku ini ya, menjawab tantangan di era kecerdasan buatan. Udah bicara itu dia sebetulnya ya. Jadi melihat peluang apa yang mungkin ya dengan teknologi kecerdasan buatan, ya, AI dan juga teknologi digital yang ada saat ini. Peluang apa yang bisa kita buat? Nah, itu pemikir-pemikir dari setiap pengusaha selalu ada celahnya itu melihat itu. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, yang di Jalan Pemuda tadi, dia melihat masyarakat kita ini masih makanan, butuh minum. Ya. Sementara pendapatan masih belum seperti yang kita harapkan. Kalau gitu saya harus jualan yang murah. Supaya terpenuhi. Itu peluang itu kira-kira. Jadi sebetulnya jelek juga ya. Orang kesusahan pun bisa peluang juga itu kira-kira. Ya, tetapi kita membantu ya. Bicara ini buku ini akan bicara seperti itu, melihat peluang. Peluang apa yang bisa? UMKM harus melihat peluang ini. Kalau saya melihatnya penggunaan digitalisasi itu peluang besar yang harus kita genjot ya. Pemerintah seharusnya menggenjot ini dan sudah kita lihat bagaimana di Cina. Tidak ada lagi sekarang pembayaran dengan uang cash. Uang cashnya adalah cashless ya. Nah, itu kan digitalisasi itu. Itu semua mempercepat semua. Tidak ada korupsi, tidak ada macam-macam, itu kira-kira. Transparan, itu kira-kira. Kebocoran, itu tidak ada kasir yang ambil uang apa, uang cash tadi itu lagi, sudah masuk ke sana. Ada respon dari Pak Manur? Ya, ini Pak Manur ini. Salah satu tantangan permasalahan yang menghadapi UMKM adalah penggunaan teknologi dan inovasi. Iya. Waktu saya ketemu tokoh atau yang membidangi UMKM di Korea Selatan, mereka mengatakan begini, pengembangan riset inovasi untuk UMKM di Korea Selatan itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia Pak? Nah, itu termasuk di Cina. Di Cina itu sangat mendukung pengembangan produk by inovasi, melalui inovasi produk tentunya di berbagai produk di sana, sehingga produk-produk UMKM Cina itu tidak pernah kelihatannya out of date gitu. Bahkan kita bisa melihat itu contoh alat-alat tool bisa dengan harga yang murah, tetapi penampilannya udah sangat bagus. Dulu orang mengatakan kalau beli misalnya alat pertahanan dari Cina jangan beli dari Cina, harus Jerman. Tapi sekarang saya yakin produk-produk alat-alat pertahanan dari Cina itu jauh lebih bagus, bahkan harganya jauh lebih murah kan gitu ya. Nah ini Pak,
Ini menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pengembangan UMKM ini melalui inovasi sehingga kita bisa bersaing di tingkat dunia untuk UMKM kita? Baik, ini menarik nih Iya. yang sama yang Pak Manurung ini. Dan itulah sebetulnya yang dilakukan oleh negara maju sana. Iya. Itu yang dilakukan. Itu benar itu Korea maupun Cina ya. Jadi sederhana kalau saya baca di literatur yang terjadi di Cina, misalnya mereka itu mengharuskan korporasi-korporasi besar itu Iya. harus membina UKM, UMKM yang Iya. ada di negaranya, anak asuhnya istilahnya Betul. itu ya. Karena memang kita ketahui kalau sebagai pengusaha UKM, UMKM kan kemampuannya terbatas. Betul. Ya, korporasi besar itu kemampuannya besar, dia jangkauannya kemana-mana ada ya. Jadi dukungan kalau misalnya korporasi besar itu sudah ikut membina Iya. para UKM, UMKM ini di tempat yang mereka berada, ya produk-produk mereka pun itu nimprung ke korporasi, Iya. jualannya pun menjadi cepat laku. Itu satu. Yang kedua, korporasi besar juga bisa memberikan masukan-masukan, apalagi yang bisa dilakukan memperbaiki kualitas produk-produk ini, karena mereka kalau korporasi tenaga ahlinya, riset dan development kan banyak Pak. Ya itu. Kalau UKM, UMKM, yakin saya tidak punya. Iya. Ya, karena memang kemampuan sangat terbatas ya. Tetapi dengan dukungan korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar Indonesia seperti Indonesia, misalnya BUMN, Iya. Iya. seharusnya membina UKM yang sejajar dengan produknya mereka ya. Misalnya seperti PLN misalnya gitu ya, seperti Angkasa Pura yang berkaitan dengan produk-produk itu apa misalnya gitu. Iya. Harus sebenarnya dibina ya, perusahaan-perusahaan kecil itu ya menjadi bagian ya yang menjadi mendorong agar UKM ini berdaya saing dia. Iya, iya. Ya. Bisa dengan mudah menjual produknya dia. Bisa dengan mudah bicara di inovasi tadi itu karena korporasi besar ini punya litbang, punya penelitian, punya laboratorium yang sangat bagus, sehingga mereka akan terbantu. Saya kira itu satu. Betul. Yang kedua, itu dibantu oleh pemerintah dan juga organisasi APMIKindo. Jadi ada 3 Iya. korporasi, sebetulnya ada 4, Iya. termasuk universitas. Iya. Lembaga-lembaga. Ya, lembaga-lembaga pendidikan ya. Tapi yang paling utama itu adalah yang paling sangat dekat itu adalah korporasi besar tadi. Iya, betul. Itu harus membina lah ya. Di Indonesia menurut saya sangat mudah dilakukan apabila pemerintah menganjurkan, memerintahkan langsung kepada BUMN. Oke, BUMN ini 10 UKM atau 20 UKM harus bina misalnya gitu. Sederhana kan Pak? Itu dinilai. Sehingga produk-produknya mereka itu dengan sangat mudah tidak lagi harus bersusah payah menjual barangnya itu dan juga masuknya ke inovasi. Saya kira di Cina itu yang membuat mereka lebih cepat ya. Betul. Pengusaha di rumahan pun banyak yang mereka membuat bearing apa semua bisa mereka lakukan ya. Membuat bantalan permesinan itu sederhana. Ya, padahal itu di rumah-rumah biasa dilakukan itu industri itu kira-kira. Saya kira itu yang perlu menggarisbawahi ini supaya kata inovasi itu tidak sesuatu yang seram buat kita. Iya. Jadi, ya ini kan kalau saya menulis buku ini kan seram. Bagus lah, bagus. Enggak, maksudnya begini, seram bagi orang membaca, iya kan itu kan seram bagi orang membaca. Gimana ini Pak Maneret ini pengusaha 60 juta, bagaimana dia cara berinovasi? Pasti ada itu, iya kan? Tetapi bisa saja masuknya lembaga universitas, masuknya korporasi-korporasi besar seperti BUMN, korporasi persawitan di Indonesia, betul. masuk itu membina itu pengusaha-pengusaha sawit rakyat ini, ya apa yang salah? Ya sederhana, iya kan? Nah, cita-cita menjadi UKM dan UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia akan dapat. Jadi Pak Maneret, Pak. Saya kira itu Pak. Ya, saya mau menggarisbawahi tadi. Jadi sebenarnya Bapak tadi menyinggung bahwa UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian, betul Pak. Karena
kontribusi UMKM terhadap PDB kita 61%. Ya. Kemudian kontribusi menciptakan lapangan pekerjaan Iya, 97%. Sebenarnya dari dua angka ini kan sudah kita lihat betapa UMKM ini sebagai penggerak perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan dan juga mengurangi kemiskinan. Betul. Karena di mana ada UMKM di situ ada bisnis, berarti industri di situ, ekonomi di situ akan berkembang, akan mengurangi pengangguran dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Yang mungkin ini Pak, Bapak kan sebagai anggota Dewan Pakar Amikindo. Iya. Iya, nitip ini Pak, tolong nanti untuk buku yang selanjutnya itu berbicara mengenai UMKM khusus. Di sini ada itu. Iya, tapi mungkin nanti judulnya mengenai UMKM aja. Di sini ada. UMKM aja. Mungkin peranan UMKM Itu sudah, ya boleh. perekonomian Indonesia. Kita tulis saja. Kita tulis sama-sama. Kita tulis, bisa. Amikindo Iya, juga iya. harus berperan. Berperan. Iya. Ya. Bisa. Jadi, Kontribusi saudara-saudara dari Amikindo, kita bangga salah satu anggota Dewan Pakar Amikindo, Bapak Dr. Insinyur Pasari UMM telah menulis berbagai buku dan kita harapkan beliau juga akan menulis Ya, buku betul. khusus mengenai UMKM di Indonesia. Iya. Terima kasih Pak Manurung. Satu lagi pertanyaan Iya. untuk Dr. Manerep. UMKM ini untuk naik perlu digital. Kalau dia memanfaatkan digital sangat bermanfaat untuk memajukan usahanya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya Pak Pasaribu, kadang kan plus minus dari digital ini ada. Saya contohkan ini buku Ya. Bapak juga ini. Hmm. Begitu misalnya ini bestseller, orang yang berjiwa usaha dengan instan dia akan upload ini di platform apa gitu. Ya. Misalnya tidak saya sebutkan platformnya. Ya. Dia jual, tapi dia tidak punya stok sebenarnya. Ya. Dia tidak agen. Oke. Tapi motifnya nanti kalau ada yang beli, dia cetak sendiri, dia bawa ke persetakan Iya. karena laku besar. Bagaimana menghindari ini Oke, juga? jadi sederhana itu kan pencontohan ya kira-kira ya. Ya, Memang kalau dalam teori sekarang ini entrepreneur tidak boleh tidur lagi. tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur lagi. Ya. Harus mikir terus itu kira. Karena apa yang kita diciptakan oleh orang-orang saat ini itu dengan mudah diambil oleh orang lain. Iya. Ya. Tetapi seorang pengusaha itu harus tetap mikir ini lebih bagus, ada lagi lebih bagus, ada lagi lebih bagus. Itu cuman yang bisa lakukan. Korporasi besar juga begitulah caranya sekarang ini. Ya. Begitu dia sekali tidur, tidak mikir lagi, tidak membuat produk baru lagi, dia habis. Contoh sudah kita lihat itu yang perusahaan telepon itu, Iya. ya Nokia, Habis. selesai, habis karena sudah digantikan oleh yang lain. Seorang pengusaha, ya saya punya teman juga pengusaha besar di sini, ada entrepreneur ya seperti Pak Nurdin Tampu Bolon, Iya. saya sebagai advisor di sana. Pemilik ya. TV Nusantara TV. Nusantara TV. Dia juga seorang entrepreneur, tidak pernah tidur Pak. Jangan Bapak pikir dia sana itu misalnya sempat baca koran, tidak ada itu. Begitu bangun tidur, apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang lebih bagus lagi. Pertanyaan selalu begitu. Tidak pernah pekerjaan itu sudah selesai, tidak ada. Besok ini lagi, besok yang lebih bagus lagi. Besok. Nah kalau itu dilakukan, siapapun kita akan tetap menjadi di atas, ya. Yang mengikut tetap menjadi follower dia. Follower tetap akan ada. Akan tidur. Jangan tidur. Tidak pernah tidur dia itu kira. Sama seperti saya juga menulis buku, tidak pernah tidur. Kan Bapak tadi nanya, Produktif ya. ya bagaimana caranya kok Bapak bisa? Ya itu tadi. Begitu kita sekali tidur, udah habis semua itu. Ya. Tidak tidur. Itulah perbedaan yang kedua seorang entrepreneur dengan yang bukan entrepreneur. Hanya menciplak. Yang ciplak. Ya. Kalau yang entrepreneur dia menciptakan sesuatu yang lebih baru, walaupun perubahannya itu tidak terlalu signifikan, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang selalu diciptakan, improvement. Ya, kalau dalam bahasanya incremental innovation. Sedikit demi sedikit ditingkatkan itu, ya. Itu ada teorinya Pak Menurung ya. Iya, betul. Incremental innovation istilahnya. Sedikit per hari kita lakukan apa lagi. Tidak pernah tidur lagi. Ya. Nah, itu dia. Baik Pak Manerep, karena kita dibatasi waktu nanti ya. kami minta resume dari Pak Pasaribu, tapi Pak Manurung mohon dibingkai dari perspektif Amikindo bagaimana perbincangan kita ini. Ya, terima kasih ini untuk perbincangan sore hari ini Ya. untuk kepada Pak Manerep sebagai
anggota Dewan Pakar Amikindo. Hari ini untuk teman-teman dari UMKM Amikindo sudah mendengar bahwa di samping digitalisasi sangat penting adalah proses bisnis, kemudian kuasai bisnisnya dengan baik, kemudian jangan pernah menganggap bahwa digitalisasi adalah salah satu tool untuk meningkatkan pendapatan maupun mengembangkan suatu usaha. Digitalisasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan, tetapi benahi dulu bisnisnya, core bisnisnya dibenahi. Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk UMKM sebaiknya mengikuti strategi dengan harga yang murah, low cost strategy, itu dalam bahasa strategi manajemennya. Saya kira ini bagi kita sore ini sangat bagus dan kita sudah berbincang bahwa UMKM ini diperlukan juga inovasi agar bisa dapat bersaing dengan UMKM dari luar. Kepada pemirsa dan juga khususnya kepada pemerintah, Pak Maner tadi sudah mengatakan keberhasilan suatu inovasi suatu negara apabila ada 4 pilar yang mendukungnya. Pertama adalah perusahaan-perusahaan korporasi besar, kedua adalah pemerintah, ketiga adalah akademisi dan juga organisasi yang mendukung. Sehingga dengan demikian nanti diharapkan inovasi yang kita jalankan di Amikindo juga akan kita lakukan pendekatan khusus kepada ketiga lembaga yang disebutkan tadi. Terima kasih nih Pak Hotman, dan kita berbangga ini sore ini kita bisa dapat masukan yang sangat berharga untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Terakhir, resume dari Pak. Saya sebenarnya udah sampaikan Pak Manrung, tapi saya resumekan lagi sedikit lagi itu. Pertama, digitalisasi itu adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan membuat efisien, itu satu. Yang kedua, itu tadi sudah saya ulang lagi, karena ini sangat penting. Jangan menganggap bahwa digitalisasi itu pekerjaan yang langsung mendapatkan hasil yang bagus sebelum dibenahi dulu proses bisnisnya, ya. Core bisnisnya seperti apa dia, cara membuat barang, cara produksinya seperti apa, cara berjualan, meladeni orang, itu dibenahi dulu. Yang ketiga, bagi seorang pengusaha UMKM dan UKM, karena memang menurut terminologi daripada entrepreneur, pengusaha-pengusaha UMKM adalah seorang entrepreneur. Itu jelas itu kira-kira, seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur, Anda tidak pernah berhenti berpikir, tapi harus berpikir lagi, membuat sesuatu itu lebih bagus lagi ya. Yang keempat, ya ini yang terakhir, ini digitalisasi itu mutlak ya. Karena semua perusahaan di dunia tidak ada lagi yang besar kecil tidak masuk ke sana. Tadi sudah disampaikan dampak dari digitalisasi itu membuat produktivitas kita bagus dan efisien, harga murah. Dengan cara itulah maka pengusaha-pengusaha UKM yang saya golongkan tadi menjadi seorang entrepreneur akan mempunyai keunggulan daya saing ke depan, ya, mempertahankan bisnisnya dengan bagus dan terus-menerus mungkin akan bertumbuh menjadi korporasi besar. Itulah harapan kita. Terima kasih. Ya. Pak Maneret, terima kasih. Ya. Pendidikan yang sangat bernas untuk sore ini untuk Amikindo TV, edukasi yang sudah disampaikan dan motivasi tadi menyemangati teman-teman UMKM berjuang di usahanya. Terima kasih Dr. Laurentius sudah membingkai dan memberi kedalaman dari perbincangan kita ini. Demikian Pak sahabat Amikindo TV perbincangan kami. Salam antusias.